Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih bisa bernafas, masih bisa mensyukuri hidup, masih bisa menikmati keindahan dunia dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan segala syafaatnya untuk umatnya, dan kita harus berdoa supaya beliau bisa mengakui kita sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam video kali ini saya sedikit akan menerangkan tentang thalabul ilmi. Apa sih thalabul ilmi itu? Thalabul ilmi adalah serangkaian kegiatan yang di situ isinya tentang untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu yang bisa membawa kita ke hal kebaikan. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim karya Imam Az-Zarnuji menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, khususnya ilmu yang berhubungan dengan agama dan juga kehidupan sehari-hari. Beliau menegaskan bahwa ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang dibutuhkan dalam menjalankan agama dan memperbaiki amal. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan bahwa ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang bersangkutan dengan agama dan juga bisa memperbaiki amal. Nah, seperti saya teringat dengan nasihat guru saya Kiai Haji Muhammad Husaini menjelaskan beliau pernah berkata bahwa ketika ilmumu mau setinggi apapun, ketika kamu tidak menguasai ilmu bermasyarakat, maka tidaklah berguna ilmu tersebut. Apa sih maksudnya? Yaitu seperti yang tadi ditegaskan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim bahwa ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang berhubungan dengan agama dan dapat memperbaiki amal. Jika dikaitkan dengan pendapat guru saya yang tadi saya ucapkan, ini saling terkait. Karena apa? Ilmu yang barokah itu adalah ilmu yang bisa bermanfaat bagi seluruh manusia. Jadi misal kamu mempunyai banyak ilmu tetapi tidak diamalkan, maka tidak gunalah ilmu tersebut. Mungkin bisa saja berguna bagi dirimu sendiri, tapi buat apa kalau kita tidak memanfaatkan untuk orang lain, maka ilmu itu akan berhenti atau tidak menyebar dan amalmu akan terputus. Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini diterangkan bahwa menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi kita sebagai muslim maupun muslimah harus menuntut ilmu untuk menjalankan kehidupan, karena setiap amal itu harus didasari dengan ilmu, harus didasari dengan pengetahuan. Jikalau amal kita tidak didasari dengan pengetahuan, maka tidaklah berguna amal tersebut. Seperti halnya kita mempunyai motor tapi kita tidak tahu bagaimana cara mengendarainya. Saya teringat cerita atau kisah sahabat dengan Rasulullah yang saling, ketika ada sahabat bertanya
Rasulullah menjawab, saling tanya jawab. Saat itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lebih baik manakah majelis ilmu daripada majelis zikir?" Lalu Rasulullah menjawab, "Kedua-duanya baik, kedua-duanya memberi manfaat. Tetapi jikalau aku disuruh memilih, aku lebih memilih majelis ilmu." Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa keutamaan majelis ilmu itu lebih penting daripada yang lain. Majelis ilmu Rasulullah lebih memilih karena bukan suatu alasan. Jika kita dipikir secara logika, dalam majelis ilmu itu bisa menghasilkan generasi, mencetak generasi penerus. Sedangkan majelis-majelis zikir, majelis sholawat itu bagus, sama halnya bagus, tetapi itu hanya untuk bekal diri sendiri tanpa mengajarkan ke anak cucu kita. Ketika majelis ilmu itu ada, maka masa depan bisa terjamin dengan aman. Dalam kitab Ta'limul Ta'alim juga dijelaskan bahwa walaupun kamu tidak ngapain, tidak menulis, tidak ngapain pun itu, pada saat kamu menghadiri majelis ilmu itu juga sudah bisa memberi kita pahala, karena emang keutamaan dalam menuntut ilmu itu sangat besar. Imam Az-Zarnuji, pengarang kitab Ta'limul Muta'alim, menjelaskan bahwa orang yang berilmu memiliki kedudukan mulia, baik di sisi Allah maupun di sisi masyarakat. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan kehidupan. Beliau mengutip hikmah, ilmu lebih utama daripada harta, karena ilmu menjaga pemiliknya, sedangkan harta dijaga pemiliknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuru fashuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdiri, berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Keutamaan ilmu tidak hanya pada hasilnya, tetapi pada proses kesungguhan dan keikhlasan dalam menuntutnya. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa ilmu itu sungguh mulia. Bahkan orang yang mempunyai ilmu itu akan diangkat derajatnya lebih tinggi dari orang biasa, dan namanya itu baik di sisi Allah maupun di sisi masyarakat. Ilmu itu bisa membimbing akhlak dan adab. Salah satu pesan terpenting dalam kitab Ta'limul Muta'alim adalah bahwa ilmu harus dibangun di atas adab. Tanpa adab, ilmu kehilangan keberkahan. Imam Az-Zarnuji menegaskan, ilmu tidak akan bermanfaat kecuali dengan adab. Seperti saya
ingat kembali oleh nasihat guru saya Kiai Haji Muhammad Husaini. Beliau seringkali menegaskan bahwa adab itu lebih penting daripada ilmu. Tetapi bagaimana kita bisa mengetahui adab tanpa menuntut ilmu? Dari sini kita bisa mengambil bahwa kedua-duanya sama-sama penting dan sama-sama diutamakan. Guru saya sering menegaskan litarbiyatil akhlaq wal adab. Jadi dalam menuntut ilmu itu selalu ditegaskan untuk menjaga akhlak maupun adab. Karena itu penuntut ilmu supaya bisa mencapai akhlak dan adab dengan sempurna dituntut untuk ikhlas dalam niat. Yang pertama yaitu ikhlas dalam niat, diartikan bahwa kita menuntut ilmu itu tidak mengharapkan apapun, diniatkan dengan lillahi ta'ala, tidak berembel-embel ataupun mengincar sesuatu apapun. Yang kedua yaitu menghormati gurunya. Belajar kita harus menghormati yang mengajar ataupun guru tersebut untuk mendapatkan keberkahannya. Yang ketiga yaitu menjaga akhlak. Menjaga akhlak. Jadi kita harus menjaga akhlak dari segi manapun, baik itu kepada guru, kepada teman sekelas maupun kepada kitab yang kita kaji. Yang selanjutnya itu bersungguh-sungguh dan istiqomah. Jadi kita menuntut ilmu itu harus benar-benar bersungguh-sungguh dan juga istiqomah, dalam artian tidak yang dindong. Kita harus menuntut ilmu secara istiqomah. Nah, ilmu yang disertai adab akan melahirkan pribadi yang bijaksana dan mampu menjadi teladan dakwah di tengah masyarakat. Hasil akhir dari pertipan ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga akhlak dan adab, dan juga selalu menuntut ilmu untuk mencapai kebaikan untuk kita sendiri dan sesama manusia. Hadirin sekalian, nilai-nilai pendidikan dalam kitab Ta'limul Muta'alim mengajarkan bahwa lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat pembinaan ilmu dan adab secara seimbang. Oleh karena itu, memilih kampus ataupun tempat belajar berarti memilih lingkungan yang menumbuhkan keilmuan, akhlak, dan kesadaran dakwah. Kampus yang menanamkan nilai adab, keilmuan, dan pengabdian masyarakat akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bermoral dan bertanggung jawab. Maka dari itu, marilah kita berkuliah, kita menuntut ilmu, kita pintar-pintar memilih tempat yang kita gunakan untuk menuntut ilmu. Mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang dimudahkan dalam menuntut ilmu, diberkahi ilmunya, dan mampu mengamalkannya untuk kemaslahatan umat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.